Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat gali semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama channel Gali Bambu Unik 165. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini sobat gali semuanya ada dalam keadaan sehat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, kali ini kita posisi tidak berada di rumpun ataupun tidak dalam penelusuran. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk sedikit mungkin memberikan penjelasan tentang komentar yang masuk di YouTube, yaitu dari Mas, channelnya siapa itu, yang 2 hari yang lalu tentang menanyakan pemasaran bonsai akar bambu, bagaimana caranya memasarkannya, dan dia minta bagi ilmunya. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan sedikit, tentunya mungkin bukan saya memberikan apa ya, artinya karena di dalam pemasaran yang saya lakukan selama ini untuk pemasaran bonsai bambu akar bambu ya, yang khususnya di channel Gali Bambu Unik, itu memang tidak ada pemasaran secara khusus. Artinya saya juga tidak punya pelanggan yang khusus untuk menerima apa bonsai yang saya tanam. Artinya saya juga melakukan usaha itu ya, coba aja Mas, coba usaha untuk pemasaran itu karena ini yang saya lakukan selama ini untuk pemasaran bonsai itu, saya juga melakukannya di media sosial. Artinya saya memposting, mempromosikan di FB, di Instagram, dan ya artinya sebisa mungkin pemasaran itu apa yang kita punya itu pasarkan di media, dengan harapan tentunya mudah-mudahan orang yang melihat apa postingan kita artinya bisa tertarik, dan sehingga kita nanti bisa dihubungi. Dan di situ jangan ragu untuk mencantumkan nomor telepon ataupun alamat yang bisa dihubungi. Ini ya Mas, yang saya mungkin bisa jelaskan untuk Mas, siapa itu saya lupa, untuk menanyakan masalah pemasaran. Sekali lagi, untuk pemasaran saya tidak ada pemasaran khusus ya, artinya tidak, ya samalah seperti yang lainnya. Pemasaran saya melalui media saja, saya posting di berbagai tempat, di FB, di Instagram. Itu mungkin yang saya lakukan untuk pemasaran bonsai. Dan memang saya sudah pemasaran itu belum ini sih, artinya baru beberapa, ada sekitar ya 5 bonsai atau ya kurang lebihnya 5 bonsai yang sudah saya kirim untuk bukan pelanggan, artinya ada yang minat gitu. Dan nanti hari ini juga ada, kebetulan hari ini juga ada yang pesen, kebetulan teman sendiri masih di daerah Cirebon. Artinya mungkin nanti sore saya mungkin nanti bisa lihat videonya, insya Allah mungkin nanti saya juga akan membuat atau mendokumentasikannya dengan video, dan mungkin nanti juga bisa Sobat Gali bisa saksikan atau bisa menyimak di video yang akan saya buat insya Allah nanti sore sekitar jam 5 lah, atau mungkin nanti besoknya saya baru upload. Nah itu mungkin Mas, siapa itu yang saya lupa namanya. Tapi yang jelas artinya kalau memang kita pecinta bonsai, tentunya harus ada usaha untuk ya, dari segi pemasarannya ya kita harus berusaha untuk membranding atau usaha untuk memasarkannya, ya kita harus benar-benar menyebarkannya di media sosial ya. Itu yang saya lakukan Mas, artinya tidak ada trik khusus untuk pemasarannya bagaimana, nggak ada. Dan untuk yang ada lagi tuh yang dari Losari, dari mana tuh kalau nggak salah mah, untuk cara penanaman juga yang waktu itu menanyakan tentang kalau misalkan menanam di pot tidak ada lubangnya. Nah untuk Mas yang ada di daerah Losari kalau tidak salah, kalau bambu sebetulnya sih saya sudah jelaskan beberapa kali di
video-video sebelumnya juga memang penanaman bambu ini khususnya dari akar ya, memang agak gampang-gampang susah. Saya pernah bilang seperti itu. Karena bambu ini memang saya katakan gampang-gampang susah. Kadang begini, bambu kalau tidak niat kita untuk tanam, artinya kita nemu misalkan satu batang bambu, kita lempar di sawah ataupun di tempat yang basah, itu kadang tidak dirawat pun dia dengan sendirinya bisa tumbuh gitu. Karena mungkin itu proses alam ya, artinya banyak unsur yang bisa mempengaruhi di tempat tersebut. Tetapi kalau prosesnya sengaja kita tanam di media pot ataupun di polybag ataupun di media yang lainnya lah, yang untuk itu memang agak butuh proses ya. Artinya ada, bukan trik sih, artinya mungkin kita perlu kesabaran, kita perlu ketelatenan untuk merawatnya. Dan untuk menjawab hal itu, saya sering di komen di kolom komentar juga tentang masalah media ataupun obat untuk bagaimana caranya untuk bisa tumbuh dan bisa subur. Mungkin karena sering melihat video saya ya, bonsai-bonsai saya yang alhamdulillah 85% bisa tumbuh dengan baik. Saya katakan sekali lagi, atau saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah memakai cairan atau kimia yang didapatkan dari luar ataupun dari mana gitu. Saya penanaman bonsai bambu ini secara alami, artinya natural, tidak menggunakan pupuk atau cairan apapun yang untuk menyuburkan tanaman bambu tersebut. Kalaupun dari channel-channel yang lain itu memakai, ya itu mungkin ya boleh-boleh saja, bagus juga gitu. Tapi ini pengalaman yang pernah saya lakukan selama saya melakukan pembudidayaan akar bonsai bambu ini, baik dari akar ataupun dari batang, itu saya tegaskan sekali lagi, saya tidak memakai obat-obat ataupun cairan-cairan yang untuk penyuburnya gitu. Jadi saya secara alami saja. Yang terpenting bagi saya adalah kalau memang bonsai itu sudah bakal kelihatan tumbuh, yang penting artinya kita ada ketelatenan, ada usaha kita untuk merawatnya, terutama ini dari segi pengairannya. Karena kalau bambu ini memang tanaman yang sebetulnya sih banyak menyerap air ya, artinya harus banyak cukup air gitu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman sahabat gali di subscriber ataupun di luar sana yang menonton video ini kebetulan, kalau memang mau menanam bambu khususnya dari akar ya, jangan lupa untuk perawatan dari pengairannya ya. Artinya harus rutin, seperti kita makan lah, pagi sore ya harus makan. Begitupun dengan tanaman, artinya harus pagi sore ya selalu disiram, artinya harus selalu ada pengairannya. Nah itu mungkin yang selama ini saya lakukan ya, artinya tidak ada trik khusus untuk bagaimana caranya kira-kira cepat ataupun, sebab saya kira nggak ada yang seperti itu tuh. Artinya kita harus butuh kesabaran, harus butuh ketelatenan di dalam penanaman. Saya kira semualah, baik itu bonsai bambu ataupun bonsai-bonsai yang lain, tanaman-tanaman yang lain, tidak ada yang spontan untuk mempercepat ya, artinya mempercepat pertumbuhan. Adapun mungkin kalau obat itu hanya sebagai faktor pendukung saja sebetulnya sih. Saya hanya melakukan untuk media itu hanya tanah saja. Memang tanahnya ini kalau obat sih enggak, artinya saya hanya mengambil tanah yang sudah ada unsur pupuk alaminya, artinya ada komposnya. Saya hanya itu doang sih sebetulnya, hanya tanah yang sudah bercampur dengan pupuk kotoran kambing, karena kebetulan di rumah ada tumpukan tanah yang sudah bercampur dengan kotoran kambing sudah lama, sehingga kotoran kambing itu menjadi pupuk, menyatu dengan tanah. Mungkin itu yang
faktor media pendukungnya saja sebenarnya sih. Kalau dari obat, sekali lagi saya tekankan untuk subscriber semuanya, saya tidak melakukan penanaman bonsai ini dengan cairan ataupun obat dan segala macamnya. Natural sajalah. Yang penting kita perlu kesabaran, ketelatenan, dan sabar sih intinya sih. Ya Kang ya, seperti itu ya. Ini saya kebetulan lagi ditemanin sama sahabat subscriber dari channel Gali Bambu Unik. Saya kebetulan lagi main di tempatnya nih, dan kebetulan beliau juga pecinta bonsai atau pecinta bonsai bambu dari akar bambu.